Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas lagi soal TKA SMA untuk tahun 2025 yang sudah dekat, yang akan dilakukan pada bulan November tahun ini. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita bahas tentang soal statistika part 1 menuju SNBP 2026. Nomor 1. Dua kelompok siswa masing-masing memiliki rata-rata 70 dan 80 dengan jumlah siswa 20 dan 10. Maka rata-rata gabungan kedua kelompok itu adalah apakah A 72, B 73,3, C 75, D 76,7 atau E 78. Kita jawab. Jadi dua kelompok siswa memiliki rata-rata 70 dan 80 dengan jumlah siswanya 20 dan satunya 10. Maka rata-rata gabungan kedua kelompoknya adalah, pertama adalah kita lihat ya, jumlah data itu sama dengan rata-rata kali jumlah siswa. Jadi jumlah data keseluruhan, jadi data 1 tambah data 2 dan pada data 3 itu dijumlahkan, itu sama dengan rata-rata kali jumlah siswa. Hasilnya ini dari jumlah seluruh data bagi siswa, hasilnya adalah rata-rata. Berarti jumlah data seluruh siswa itu sama dengan rata-rata dikali jumlah siswa. Nah, di sini dua kelompok, berarti yang satunya 70 dan satunya 80. Berarti ada kedua kelompok, maka dua juga jumlah yang harus jumlah yang harus dicari. Jumlah data yang pertama yaitu kelompok siswa 70, itu berarti 70 dikali 20. Jadi rata-ratanya 70, kemudian jumlah siswanya 20, berarti kalau dikali jadi jumlah data pertama itu adalah 1400. Untuk jumlah data yang kedua ada 80 dengan jumlah siswa 10, berarti 80 kali 10 hasilnya ada 800. Nah, untuk mengetahui jumlah rata-rata baru, maka kita harus menjumlahkan ke dua data ini ya. Jadi tidak bisa langsung kita ambil rata-ratanya langsung baru kita jumlah siswanya ya. Karena bisa saya di sini jumlah siswanya kan berbeda. Berarti tidak bisa disamakan sehingga rata-rata yang diperoleh pasti berbeda. Nah, jumlah data yang pertama, jadi untuk mencari rata-ratanya yang rata-rata baru setelah digabungkan, berarti jumlah data rata-rata yang baru itu adalah jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dibagi jumlah siswa setelah digabungkan. Jadi rata-rata baru yang harus terbentuk itu adalah jumlah data 1 itu dikalikan itu 1400, artinya jumlahnya siswa 20 itu dianggap memiliki nilai 70 ya, karena sudah dirata-ratakan. Begitu pula di sini jumlah data 2 ada 80 dikali 10 siswa, jadi dijumlahkan semua. Sehingga jumlahnya ini data 1 itu 20 siswa itu ditambah dengan jumlah data 2 untuk 10 siswa itu kita bagi dengan jumlah siswa setelah digabungkan. Nah, ini berarti 20 tambah 10 berarti 30. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. 1400 ditambah 800 per 20 tambah 10. Itu sama dengan 2200 per 30 sama dengan 73,3. Jadi dengan mudah kita bisa dapatkan jumlah rata-rata barunya yaitu 73,3. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian B, 73,3. Kemudian nomor yang kedua. Suatu data memiliki rata-rata 60 dan simpangan bakunya 10. Jika seluruh data dikalikan dengan 3 dan kemudian ditambah 5, maka simpanan baku baru adalah apakah 15, apakah B 25, apakah C 30, apakah D 35 dan E 45. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengingat bahwa ada dalil seperti ini. Penambahan atau pengurangan data tidak mempengaruhi simpangan baku. Hanya perkalian pembagian terhadap data yang mempengaruhi simpangan baku. Sehingga rumus yang ada itu adalah simpangan baku baru itu sama dengan N perkalian itu. Perkalian itu ya. Jadi data dikalikan berarti N dikali dengan simpangan baku lama. Sehingga dengan mudah kita bisa menemukan simpangan baku baru dengan cara 3 dikali simpangan baku lama. Nah, simpangan baku lama adalah 10 ya. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Jadi jawabannya
Yang benar adalah bagian C, 30. Jadi ini yang perlu diingat ya, penambahan atau pengurangan data tidak mempengaruhi simpangan baku. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Diketahui data hasil ulangan matematika 10 siswa sebagai berikut: 65, 70, 70, 75, 75, 75. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 80, 85, 90, 95. Kemudian jika dua nilai tertinggi dihapus, maka perubahan rata-rata adalah apakah A turun 1, apakah B turun 2, apakah C turun 3, atau D turun 4, apakah E tetap. Nah, pada nomor 3 ini kalau kita lihat ini merupakan data tunggal ya, karena hanya memiliki satu nilai ya, satu nilai, bukan nilai antara seperti pada data berkelompok. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita lihat dulu jawabannya. Di datanya ini 65, 70 ada 2, 75 ada 3, 81, 851, 91 dan 951. Jadi kalau kita mencari rata-rata, rata-rata pertama itu adalah kita jumlahkan semua ini, kemudian kita bagi dengan jumlah data ya. Berarti 65 tambah 70 tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95. Jadi kita jumlahkan semuanya, kemudian kita hitung jumlah data berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti kita bagi 10. Hasilnya ini adalah 780 bagi 10 sama dengan 78. Selanjutnya kita hilangkan dua data tertinggi. Ya, karena dua tertinggi dihapus, berarti nilai 90 dan 95 dihilangkan sehingga menjadi rata-rata kedua adalah 65 tambah 70 tambah 70 tambah 75 3 kali tambah 80 tambah 85 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena kita sudah menghilangkan dua data. Nah, sehingga rata-rata yang terbaru muncul itu adalah 595 bagi 8 sama dengan 74,375. Kalau kita bulatkan itu menjadi sama dengan 74. Jadi pembulatan itu, kalau di sini nilai 5 berarti kita bulatkan ke atas menjadi 75. Tetapi dia bawa 5 yaitu 3, maka pembulatannya menjadi 74. Kalau misalnya 5 ini kita bulatkan menjadi 8, di sini 8 kita bulatkan, di sini menjadi 4, berarti tidak cukup 5, sehingga kita hapus saja menjadi 74. Itu aturan pembulatan. Aturan pembulatannya kalau di sini 5 bisa kita naikkan ke atas menjadi 75, tapi di sini adalah 3, maka kita hapus ya, jadi 74. Selanjutnya kita lihat perbedaannya ya. Perubahan rata-rata berarti rata-rata pertama kurang rata-rata kedua. Kita mutlakkan sehingga nanti kan namanya perubahan atau jaraknya itu harus positif. Sehingga ditulis 78 kurang 74, hasilnya adalah 4. Sehingga dari 78 ke 74 itu menurunnya 4. Sehingga jawaban yang cocok itu dari rata-rata awal 78 menjadi rata-rata baru 74, disimpulkan bahwa rata-ratanya turun 4 angka. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian D, turun 4. Kemudian nomor yang keempat, data sekumpulan nilai ujian matematika dari 20 siswa berbentuk angka ganjil dan genap. Jika siswa dengan nilai rata ganjil memiliki 75 rata-rata dan siswa nilai genap memiliki rata-rata 80, bagaimana cara menentukan rata-rata keseluruhan dari semua siswa tersebut? Nah, ini adalah soal statistika penalaran ya. A, rata-rata nilai ganjil dan rata-rata nilai genap, kemudian dibagi 2. B, menggunakan rata-rata ketimbang berdasarkan banyak siswa dan ganjil dan genap. C, mengambil nilai rata-rata siswa memiliki nilai tertinggi saja. D, menggunakan median dari semua nilai siswa, dan E, menjumlah semua nilai lalu dibagi jumlah nilai genap. Kita jawab. Untuk mencari rata-rata keseluruhan dari dua kelompok ganjil dan genap, kamu tidak bisa langsung menjumlahkan rata-rata keduanya lalu dibagi 2. Tidak bisa, karena jumlah setiap kelompok mungkin berbeda ya. Jumlah siswa setiap kelompok berbeda. Seperti tadi pada soal nomor berapa ya? Nomor 1 kalau tidak salah ya. Nah, di situ kita langsung dulu kali jumlah data itu sama dengan rata-rata kali jumlah siswa. Tidak langsung rata-ratanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah siswanya, karena
jumlah siswanya itu berbeda, 110, 120. Nah, di sini ini secara teorinya kita lihat ya. Langkah yang benar menggunakan rata-rata ketertimbang. Jadi rata-rata tertimbang namanya. Rata-rata tertimbang setelah kita menggabungkan dua buah rata-rata ya dalam satu untuk membuat rata-rata baru. Dan seperti pada nomor 1. Sehingga rata tertimbang itu adalah jumlah ini N1 kali rata-ratanya. Jumlah siswa yang pertama dikali rata-rata pertama ditambah jumlah siswa yang kedua dikali rata-rata kedua per jumlah siswa keseluruhan. Artinya N1 banyak siswa dengan nilai ganjil yang tadi ditambah dengan rata-ratanya, ganjilnya 75, kemudian 2 banyak siswa dengan genap. Ya, ini tadi N2 kemudian rata-rata genapnya 80 dibagi dengan jumlah siswa. Namun jumlah siswa ini kita tidak tahu, maka di situ ini secara teori bahwa harus dikalikan. Suka dengan videonya? Like dong. Memakai rata-rata tertimbang dengan cara mengalikan jumlah siswa pertama dengan yang ganjil nilainya dengan nilainya, dan rata-rata yang kedua, jumlah siswa yang kedua dengan rata-ratanya yang di kelompok genap ya, per jumlah siswa. Jadi kita perlu tahu berapa banyak siswa setiap kelompok, jadi tidak perlu langsung rata-rata kita jumlahkan. Lalu kalikan masing-masing dengan rata-ratanya dengan jumlah siswanya yang seperti pada nomor 1 tadi, dan bagi totalnya dengan seluruh siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan banyak siswa ganjil dan genap. Jadi banyaknya siswa ganjil kali rata-ratanya, kemudian banyak siswa genap kali rata-ratanya per jumlah siswa seluruhnya. Jadi rata-ratanya tidak bisa langsung digabung kemudian dibagi 2 ya, tidak bisa seperti itu ya. Karena kita tidak tahu jumlah siswa yang rata-rata ganjil berapa, jumlah siswa yang rata-rata genap berapa ya. Nah, jadi yang cocok redaksi yang bagus adalah menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan banyak siswa ganjil dan siswa genap. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Selanjutnya nomor yang kelima. Suatu data memiliki variansi 25. Jika semua data dikalikan 2, maka variansi baru yang terbentuk adalah apakah A 25, apakah B 50, apakah C 75, apakah D 100, apakah E 125. Nah, ini ada hubungannya dengan simpangan baku ya. Simpangan baku itu dapatkan dari akar dari varians. Jadi jika semua data dikalikan dengan suatu konstanta K, maka variansi baru akan menjadi kuadrat dari konstanta dikalikan dengan variansi awal. Variansi baru sama dengan K kuadrat dikali variansi awal. Ini terjadi karena setiap selisih nilai data terhadap rata-rata juga dikalikan dengan K, sehingga kuadrat selisih bertambah sebesar K kuadrat. Selanjutnya diketahui variansi 25, semua data dikalikan 2, maka K sama dengan 2. Maka variansi baru sama dengan, di sini katakan kuadrat kali variansi awal, berarti 2 kuadrat kali variansi awalnya adalah 25, maka 2 pangkat 2 kali 25 sama 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi variansi baru yang terbentuk adalah 100. Maka jawaban yang benar adalah D. Seratus. Jadi mirip dengan apa namanya tadi pada simpangan baku. Jadi kalau ada model soal seperti ini, variansinya kemudian dikalikan berapapun di situ, maka itu hasilnya adalah kuadrat ya. 7 berarti 7 kuadrat, 10 berarti 10 kuadrat ya. Variansi baru yang terbentuk adalah konstanta yang dikalikan dengan semua data di pangkat 2, kemudian dikali dengan variansi awal. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau model seperti ini langsung saja dikalikan dengan data dikalikan dengan yang tersebut pada soal ya. Nah, kalau dia standar simpangan baku itu yang pengurangan dan penambahan atau pengurangan itu tidak mempengaruhi data atau simpangan baku. Sehingga itulah untuk dua yang ada hubungannya simpangan baku dengan varians. Jadi di sini jawaban yang cocok adalah D 100. Belajarlah dengan tekun karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah.
Dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.